Hola, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Sensei. Kali ini saya akan mereview dan juga memodif sebuah headset Bluetooth. Harga barunya tidak sampai 30.000 untuk tipe ini ya. Kemarin saya sudah beli yang M10. Tidak sempat saya videoin ya, bentuknya kayak gini. Ini kondisi baterai udah full, jadi tidak menyala. Ada sedikit tricky, jadi dia menyala 97% ya. Ini dalam hitungan detik dia akan full. Ini suaranya enak ya. Kadang orang yang beli tidak tahu ilmunya ya, karena mungkin di gudang terlalu lama jadi baterainya habis, harus di charging lama atau harus dibongkar untuk charge langsung ke pin baterainya. Untuk earbuds kurang enak bawaan, jadi saya ganti yang silikon ya, yang M10 ya, L dan R. Yang L untuk kiri left, yang R untuk kanan right. Oke ya, untuk yang bawaan nggak usah ganti juga nggak apa-apa, tapi untuk lebih nyamannya ganti yang silikon. Untuk membedakan kanan kirinya saya warnanya beda, hijau dan merah. Oke, ini awet ya. Kemarin saya modifikasi supaya baterainya lebih awet. Ini aslinya kecil dalamnya ya. Yang versi lama, yang versi pertama baterainya gede, tipenya 18650 ya. Terus diganti tanpa tipe, entahlah, kosong polos. Jadi saya rubah ganti yang gede 18650 supaya awet. Dan saya akan melihat ini yang murah, PTH F95 ya. Saya sudah coba ini. Awal datang baterai habis, terus saya charging, kebetulan dapat kabel charge-nya USB Type C ya, tipe Type C. Terus ngisi, saya coba, lumayan enak, dan dia sama, ada output buat charge-nya. Entah ini baterainya gede apa kecil. Ini baru datang tadi ya. Ini baterainya belum full, tadinya kosong sama sekali. Terus saya colokan cas secara normal biasa, dan dia mulai reaksi 1% dan hingga tadi berapa persen gitu, sekaligus ngisi ini earbudnya. Dan saya coba tes, suaranya lumayan. Aduh, tuh karetnya jelek ya, karetnya sangat jelek. Jadi baiknya karetnya ganti yang silikon yang lebih nyaman. Di kuping saya ini ada perbedaan suaranya ya, yang ini nggak ada tandanya yang kanan atau kiri, jadi bentuknya juga kayaknya simetris, jadi bisa dipasang ke kanan atau ke kiri. Di sini naruhnya kiri kanan. Coba dibalik posisinya, kiri kanan. Oh, untuk tipe ini bebas ya untuk chargingnya. Kalau tipe yang ini dia nggak boleh kebalik karena tuh bentuknya nggak simetris.
Jadi ini yang kanan nggak bisa ke kiri, bisa cas, yang kiri ke kanan juga nggak bisa. Jadi pin untuk chargingnya harus tepat nempel dah. Tuh. Sedangkan yang model ini bolak-balik bisa karena dia simetris ya. Tuh, bentuknya simetris yang F9 ya, suaranya enak ya, nggak ngepas amat, clear lah untuk harga segituan. Kalau pengen lebih enak lagi ya mahalan ya. Ini bongkar ya, baterainya tipenya apa ya, kita lihat baterainya jenisnya apa. Bongkar ya, bongkarnya dari sini ada cowakan dikit tuh. Hati-hati kalau nggak pengen pecah. Jadi ada kunciannya ini tuh di situ. Tuh copot sini tuh, ini copot, cantolin sini doang tuh, kunciannya di sini tuh, situ tempel sini, ntar itu baru dimasukin ke situ. Kurang lebih sama ya sama yang M10. Saya perhatikan, saya ingat-ingat ya, kemungkinan sama deh dalamannya. Apa perlu saya bongkar? Aduh, kenceng. Ini lumayan kenceng ya. Ini masuk. Sudah saya ganti baterai gede. Tuh kan. Perbedaan PCB doang kemungkinan ya. Tuh. IC-nya dihapus ya, serinya dihapus, tidak ada serinya. Ini juga sama, kemungkinan sama persis. IC ini, yang ini ada di dalam sono tuh, di bawah sana. Jadi 2 layer, kelihatan nggak sama IC-nya tuh, susah ya. Ada tuh kaki 8 ya. Ini yang gede, jadi identik ya. Ini wadahnya agak gede, yang M10, yang F9 agak kecil, tapi melihat panjangnya kemungkinan bisa dimasukin baterai sejenis ini. Saya copotan dari baterai laptop ya, bekasnya, bekas lemnya masih ada, jadi busa di sini saya lepas. Aduh, copot kan. Sambungin lagi. Sambungan lagi sini. Karena dia ketarik tadi. Copot. Tutup lagi ya.
sini. Tuh. Ini nyangkut apa ini? Ada yang nyangkut. Kalem aja, namanya juga modif. Dan ini untuk sendiri ya, atau buat temen. Oh, kurang naik ini. Nah, yang selnya kurang naik. Oke. Tes charging. Oke. Pasangkan. Hello. Oke. Ini udah lama ya, berapa bulan. Awet. Dan sekarang akan saya modif ini, ganti ya. Sepertinya dimensinya muat. Kebetulan masih ada baterai bekasannya tuh, platnya masih nempel. Oke. Akan saya tempelkan di mari ya. Tuh. Hati-hati ya, barangkali ini fleksibelnya sobek, ngeri. Kalau bisa ya copot dulu, nggak apa-apa. Ini congkel ke atas. Nah, tuh, tarik ke sana. Tuh, lepas. Tuh LCD-nya. Sebenarnya bukan LCD sih, tapi digital LED. Tampilan LED ya, 7 segmen atau 7 segmen. Nah, kita lepas yang ini. Ganti yang gede. Potong aja. Pastikan dulu ya yang merah plus, yang hitam min. Barangkali di Cinanya, ini kan produk Cina, apa murah. Ini biasanya di apa saja. Pastikan min plusnya itu benar. Baca di sini. Kelihatan nggak? Saya zoom. Ya, bener ya. B plusnya merah, B minusnya hitam. Ya, bener. Sesuai. Kita tambahkan timah dulu. Nah, ditempelkan ke situ baterai yang ini. Tak kasih timah. Soldernya yang solder bagus ya. Nah, kalau solder yang 10 ribuan kurang panas, jadi susah nempel. Oke. Pastikan LCD-nya oleh 7 segmennya kita pasang dulu, jangan lupa, soalnya baterai mau dipasang.
congkel ke atas, masukin, pastikan masuk dengan lurus sesuai pin-pin ini. Nah, lurusinnya karena dia multiplex. Kalau kurang paham multiplex, belajar lagi di Google, banyak pembahasannya ya. Sangat mepet, tapi ya bisa lah, masa nggak bisa. Oke, ini harusnya ada bautnya sih, jadi nggak kerang. Kasih apa ya, adhesif. Adhesifnya mana? Kasih lakban aja ya. Lakban aja supaya kalian terlindungi, dan juga copot lagi, geser, nggak apa-apa deh. Sini kita pasang, ingat ngikutin di atas itu supaya nggak terlalu ketarik. Dan yang hitam sini, satu. Oke, jangan sampai kebalik ya. Masukkan sini, tuh, masukkan situ. Oke, dia masuk, kita ringkas, rapikan, kita pasang. Karena copot jadi nggak tampil di sananya ya. Nah, kita pasang. Coba charging. 68 charging ya. Tuh, narik arus ya, narik arus. Oke, modifikasi berhasil. Kita rapikan, masukkan case nya nih. Nah, buat apa lah, nanti yang perlu barang-barang yang perlu baterai kecil bisa dimanfaatkan. Ini pasang sini ya, itu sini, pastikan ini dulu ya, USB nya dorong jadi deh. Kita coba charging. Oke. Sip. Jadi tambah berat. Ini ringan banget, kecil. Ya, inilah Bluetooth F9. Lumayan. Ada 2. Tuh. Tampilannya beda. Oke. Ini enggak terlalu kelihatan ya. Coba cahayanya matiin. Oh, remang-remang redup, sedangkan ini terang. Terang. Ya. Oke. Dimensinya ini lebih kecil, lebih gede, cuma panjangnya sama. Ya. Oke. Ini tutupnya nggak ada, ini ada tapi hilang, udah hilang. Oke.
ininya tahun berapa ini? Oh, dia produksi tahun 2024. Nah, udah lenyap, udah bulukan. Oke, sekian aja review dan modifikasi headsetnya. Semoga bermanfaat. Salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.